Puji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu yang kita jalani ini. Ada yang berulang tahun, ada yang berulang tahunnya masuk 1 tahun, ada yang meninggalkan 30-an masuk ke 40, ya luar biasa ya, ada seperti itu ya. Iya, bagus sekali. Tapi saya ditegur oleh tapi bukan jemaat di sini di Balikpapan, jemaat di lain. Saya di WA, Pak Sony, kok Pak Sony nggak kasih selamat ulang tahun ke saya? Biasanya, saya kan ulang tahun, Pak Sony kok nggak kasih selamat ulang tahun? Saya lupa, karena saya sudah tidak lagi simpan itu data-data jemaat. Jadi dan memang saya lemah dalam menghafal ulang tahun. Jadi saya tidak memberi ucapan dan saya pikir biasa aja, sudah sampai bulan Agustus kok. Tapi ada juga yang protes ternyata, kok Pak Sony, kenapa Pak Sony melupakan ulang tahun saya, katanya. Ya saya minta maaf, saya lupa. Jadi saya tulis saja buru-buru, selamat ulang tahun Ibu. Bukan Pak Sony, minggu lalu, biar sudah terlambat selamat ulang tahun. Oh iya. Tetapi saya selalu suka melihat ibu bapak itu memberi selamat kepada saudara seiman dan disertai dengan doa. Tuhan memberkati gitu ya. Ada beberapa keluarga kita yang jauh dari kita, tetapi saya suka masukin di dalam doa. Jadi kita kan gini, ada keluarga lalu ada siapa saja dalam keluarga itu, dan saya masukin dalam doa. Orang yang walaupun tidak bersama-sama dengan kita di sini, ada di Amerika, ada di Sudan, ada di Irak, ada di mana gitu, saya taruh. Kenapa? Karena senang sekali ternyata kalau ada orang yang mendoakan kita ya. Jadi senang sekali kalau ada orang yang kita tahu mendoakan kita. Saya suka sekali mendengar kesaksian dari Pak Jeffrey waktu lalu ketika dia bilang begini, saya selalu tahu pada hari Minggu saya didoakan oleh saudara-saudara seiman di Solabide ketika berdoa bagi orang-orang, bagi saudara seiman kita yang ada di tempat kerja. Jadi selalu menguatkan kalau ada yang mendoakan kita, atau mungkin sekedar sapaan saja. Ibu, saya selalu berdoa buat Ibu. Hari ini saya berdoa buat Bapak. Hari ini saya berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu. Hari ini saya berdoa untuk pelayanan Bapak dan Ibu. Hari ini saya berdoa untuk jemaat. Selalu ada di hati saya. Saya selalu mendoakan. Itu menghibur sekali, saudara. Sangat menguatkan. Itu yang dibaca di dalam Kolose pasal 1 tadi. Ya. Saya pengen kita mau baca sampai ayat 14, tapi saudara baca saja di Alkitab saudara. Saya hanya akan membagi 2 renungan ini, tapi saya mau fokus hari ini untuk sampai ayat 4 yang dibacakan tadi. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Jadi bukan hanya dari Paulus, tetapi dari Timotius juga saudaranya. Kepada saudara-saudara yang kudus. Dari Paulus dan Timotius kepada saudara-saudara yang kudus dalam Kristus di Kolose. Tadi malam saya bicara dengan pemuda, saya bilang kepada mereka, kalian tahu nggak? Kalian adalah orang-orang kudus. Ya, kalian adalah orang-orang kudus. Karena ayat Efesus waktu tadi malam kita bahas dan 1 Korintus. Di dalam Kolose pasal 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus.
Saya katakan tadi, setiap kali saya kalau saya mendengar ada teman bilang ini, Pak Sony, saya berdoa buat Pak Sony ya. Itu senang sekali hati kok saya ada orang yang mengasihi saya dengan mengatakan kasihnya kepada saya, itu dikatakannya kepada Tuhan saya. Saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Pak Sony, saya mengasihi jemaat ini, saya mengasihi saudara-saudara seiman saya, dan saya mendoakan mereka. Saudara tahu Paulus ketika menulis surat ini, jemaat di Kolose sedang dalam masalah. Ada banyak ajaran yang datang pada mereka, ada filsafat-filsafat yang datang pada mereka. Nanti kalau ada waktu kita bahas satu-satu. Bukan ada waktu, harus siapkan waktu ya. Dalam masalah. Tetapi Paulus selalu mengingat mereka, bahkan Paulus dalam sengsara, Paulus dalam kesulitan, tetapi dia mesti bilang begini kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, saya Paulus, pasti kalian pernah mendengar saya, pasti kalian tahu tentang saya, karena saya sudah mendengar tentang kalian. Ada orang yang menyampaikan kepada saya tentang kalian. Ada Epafras, itu ada di ayat 7. Ada Tikikus yang membawa surat ini kepada kalian. Saya Paulus, saya dengar tentang kalian, jemaat Kolose. Saya Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Kenapa Paulus mesti katakan itu ya? Saya Paulus, saya Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah. Apakah jemaat di Kolose tidak memahami itu? Saya sudah katakan tadi, Paulus mengenal jemaat Kolose, dan mungkin jemaat Kolose juga mengenal Paulus. Tapi Paulus harus katakan kepada mereka, saya adalah Paulus, Rasul Kristus Yesus. Saya bukan cuma orang biasa saja, tapi saya adalah Rasul Kristus Yesus. Saya adalah orang yang dipercayakan oleh Kristus. Nanti kalau saudara baca di pasal 2 dan seterusnya. Saya yang menyampaikan berita yang tersembunyi berabad-abad kepada orang-orang pilihan Tuhan, yaitu orang-orang bukan Yahudi. Saya adalah Paulus. Saya suka sekali mengingat ini. Ketika Paulus bilang, saya adalah Rasul Paulus, selalu ada di hati saya, iya. Karena saya kalau selalu membaca ini, atau membaca setiap kali Paulus mengatakan, saya adalah Paulus, saya juga berpikir, bagaimana perasaan hatinya ketika dia mengatakan itu ya. Bagaimana situasi hati Paulus ketika dia bilang, saya Paulus, kepada kalian, jemaat di Kolose, kamu adalah orang-orang kudus. Saya oleh kehendak Allah adalah Rasul. Dan ada teman saya yang tahu bahwa saya ada Rasul, namanya Timotius. Juga ada Epafras. Sebenarnya saya cuma mau bilang begini ke saudara. Bayangkan kalau seorang namanya Pak Tamarol bilang begini kepada kita di Balikpapan. Saya Tamarol, Frans Tamarol, saya adalah hamba Tuhan yang berkorban untuk GAA. Dan saya punya teman, namanya disebut namanya. Saya menulis ini kepada kamu. Kira-kira perasaan waktu itu seperti apa? Atau perasaan jemaat Korintus yang menerima surat Paulus itu seperti apa? Kenapa ya Paulus kok menulis seperti ini ya? Kenapa ya? Ada masalah apa ya? Ada masalah apa? Kenapa dia mesti memperkenalkan diri seperti itu? Saudara tahu, ada banyak sekali orang yang tidak pernah menghormati orang-orang yang melayani mereka. Ada banyak sekali orang yang mengabaikan orang-orang yang melayani atau bahkan yang pernah melayani. Saya katakan kepada jemaat di BSD ketika saya melayani di sana, saya bilang tolong ingat orang pertama yang pernah menginjili saudara.
Seburuk apapun dia atau seperti apapun dia pernah menginjili saudara. Orang Kolose tidak melupakan Paulus sebenarnya, tetapi Paulus harus mengatakan, saya Rasul Yesus Kristus, karena ada masalah di dalam jemaat di Kolose, yaitu ada pengajaran-pengajaran salah yang datang. Di pasal 2 dibilang, hati-hati terhadap filsafat-filsafat kosong. Ada pengajaran-pengajaran yang datang. Saya sudah pernah katakan di Kolose pasal 1 juga penekanannya terhadap kealahan Kristus. Ada banyak orang yang mengabaikan Yesus sebagai Allah. Mungkin mengerti Yesus Allah, tapi menghormati Yesus sebagai Allah banyak kali terabaikan. Mengerti bahwa Yesus itu Allah. Itu sebabnya Paulus bilang di sini kepada saudara-saudara yang kudus. Kata itu kan enak sekali ya. Kepada saudara-saudara yang baik hati, kepada saudara-saudara yang selalu mengingat saya, kepada saudara-saudara yang menghormati saya, kepada saudara-saudara yang selalu menjunjung saya. Paulus tidak menggunakan kata itu. Yang Paulus katakan kepada saudara-saudaraku yang kudus. Kita pasti tahu kata itu. Kata kudus artinya dipisahkan dari dunia kan. Saya sudah bicara di PA, keputraan dan keputrian. Sudah dipisahkan dari dunia, itu kudus. Diambil dari dosa dan menjadi milik Tuhan. Dan Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, kalian adalah orang-orang yang sudah diambil dari dosa dan sekarang menjadi milik Tuhan. Itu sebabnya anugerah Allah dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Paulus mengatakan itu kepada mereka, yaitu saya Rasul, supaya kalian tahu saya Rasul. Rasul itu bukan orang hebat. Paulus katakan di bagian lain dalam firman Tuhan, Rasul itu seperti orang-orang yang sedang menuju kepada pembantaian. Kami tidak menerima penghormatan dari siapapun itu Rasul. Rasul adalah saksi Tuhan, saksi bahwa Yesus mati dan bangkit. Dan Tuhan Yesus katakan kepada mereka, kalau aku disiksa, maka kalian akan disiksa juga. Kalau gembala itu dianiaya, maka domba akan tercerai-berai. Dan Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, saya Rasul dan saya sedang berada dalam penderitaan. Ada di penjara Paulus pada waktu dia menulis ini. Dia sedang ada di penjara, tapi dia mesti bilang kepada jemaat di Kolose, saya mesti ingatkan kalian, saya ada Rasul, saya harus menderita karena Tuhan, bukan bahagia karena Tuhan. Pada hari Kamis kami PA di BDS dan ada pertanyaan seperti itu. Pak Sony, apakah kalau kita melayani Tuhan akan menderita atau bahagia? Karena kita lagi bahas Roma pasal 8 tentang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau akan mendatangkan kebaikan, sudah ada kebaikan belum? Itu pertanyaannya. Sudah. Kalau mendatangkan kebaikan, nanti di situ banyak sekali masalah di dalam kitab Roma. Tapi karena saya tidak mau bahas kitab Roma, saya cuma mau cerita saja tentang Roma, tentang PA itu. Lalu ada cerita tentang begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Saya bilang kepada saudara-saudara kita di BDS itu, kalau tidak ada orang yang mau berkorban bagi Tuhan, maka tidak ada penginjilan. Kalau tidak ada orang yang meninggalkan keindahan hidup di Eropa dan Amerika sana untuk menjadi misionari, maka tidak ada Injil sampai di tempat kita. Kalau tidak ada hamba-hamba Tuhan yang menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, maka tidak ada Injil yang diberitakan. Tidak akan ada gereja yang berdiri. Tetapi hamba-hamba Tuhan itu sangat tahu bahwa mereka pasti menderita. Pasti sangat tahu akan menderita. Paulus lagi menderita. Lalu Paulus bilang, satu yang kalian harus tahu, damai sejahtera Allah menyertai kamu. Dalam tekanan, dalam penderitaan, tapi mereka tahu ada damai sejahtera. Kalau saya mau bahas sampai ayat 8 paling kurang di sini, maka kita akan dapati Paulus bilang dalam hal apapun kamu tetap memuliakan Tuhan. Itu di kitab Kolose.
Cuma karena kita belum mau sampai di ayat situ, mudah-mudahan minggu depan. Kamu yang percaya adalah orang-orang kudus. Damai sejahtera Allah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Waktu di Kolose datang pengajaran-pengajaran yang tidak benar, Tuhan bilang kepada mereka melalui Paulus, damai sejahtera Allah menyertai kamu dalam hidup kamu. Kamu melangkah kemanapun, kamu menghadapi apapun, ada damai sejahtera Allah yang menyertai kamu. Setiap kali berdiri di sini dan melihat saudara-saudara, apalagi kalau dalam cuaca hujan, apalagi kalau dalam, saya tahu, maaf ibu bapak, mungkin saya tidak pernah tanya bagaimana keadaan ibu bapak, tapi gampang banget mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan keluarga ibu dan bapak. Saya bukan maha tahu, tapi bisa tahu. Dan kalau sudah ketemu dengan bapak, lalu saya tanya, aman pak? Aman pak. Tapi ada yang masih baru pulang dari luar daerah. Aman pak ya? Aman. Puji Tuhan. Tapi saya lihat, kan saya tahu ada yang baru pulang dari apa? Ada yang baru pulang dari rumah sakit. Aman brur. Oh brur itu kalau orang gereja lainnya. Aman brur. Aman. Padahal saya tahu lagi begini. Ada loh yang tiba-tiba masuk rumah sakit, lagi jalan pakai motor, dia belok sendiri masuk ke IGD. Gitu. Wah ada, saya tahu masalahnya. Nggak usah cerita, kan bisa dilihat. Ada yang ulang tahun kemarin menyalain diri sendiri sama anak-anaknya, suaminya nggak ada. Nggak ada. Saya lihat-lihat, saya senyum, saya lihat-lihat di foto, oh iya, senyum-senyum, panjang umurnya. Cuma kan, saya maaf ya, ke ibu itu mana ibu itu ya? Kan suaminya nggak ada kan? Gitu ya. Nah, Gledin juga gitu, kita nyanyi-nyanyi, panjang umur, tapi mamanya capek sekali gendong-gendong. Ya, saya selalu ada masalah loh. Setiap ketemu. Ada yang ngos-ngosan turun ke bawah. Pak Sony, ini pisang. Wah pisang, tapi saya lihat syukur dia nggak pakai dasi. Nanti udah panjang. Oh iya. Kalau selesai ibadah saya tanya, sudah mau pulang ibu? Oma sudah mau pulang? Iya. Sama siapa? Ada oma yang pintar sekali. Besti. Ini besti. Saya tanya ke bestinya. Bes. Nah, gimana mau bawa ini bes? Iya katanya. Nanti turun di mana? Turun di bawah. Lalu ngapain cuma dari sini sampai di bawah? Jalan kaki aja tuh bestinya kan. Saya hebat banget. Tapi kalau saya tanya, sehat oma? Sehat pak. Damai sejahtera Allah menyertai kamu. Berasa nggak? Berasa? Nggak berasa? Cuma tidak ingat kali ya. Tapi benar yang Tuhan katakan kepada orang-orang kudus, damai sejahtera Allah menyertai kamu. Ya kan? Ini ada bapak bilang ke saya, Pak maaf saya nggak bisa dengar khotbah kan orang saya ngajar remaja. Tapi dia tanya, itu remaja sampai jam berapa ya? Kita mau amin sebelum dia sampai. Jadi pas dia situ saya amin ini pasti. Ada kan yang seperti itu. Saudara tahu nggak? Paulus dalam keadaan susah dia bilang, damai sejahtera Allah menyertai kamu. Allah Bapa kita, damai sejahteranya loh. Kasih karunia dan damai sejahtera loh yang menyertai. Kasih karunia itu pemberian cuma-cuma. Damai sejahtera itu penyertaan yang membuat kita damai bersama-sama dengan Tuhan. Kita tadi nyanyi lagu yang bilang begini, sekalipun saya tidak tahu apa yang kau lakukan, kadangkala seperti di belantara yang kelam. Kadangkala ada di belantara yang kelam, tapi tolong ingat hari ini, ada damai sejahtera Allah menyertai kamu. Apa yang dialami oleh orang-orang di Kolose sama dengan yang dialami oleh orang-orang di Solafide. GA Solafide Balikpapan. Ada banyak pergumulan, ada banyak hal yang setiap hari, mungkin setelah ini kita bahagia setelah ibadah ini ya. Kita pulang, lalu setelah mulai kerja mulai lagi masuk dalam tekanan. Ditekan sana sini, ditekan sama atasan, ditekan sama customer dan sebagainya. Dan kita mulai bilang, aduh capek sekali saya.
Kemarin 20 tahun ibu saya meninggal. 20 tahun ibu saya meninggal. Lalu adik saya foto pusara dari ibu saya. Dan saya cuma punya satu foto saya dengan ibu saya. Cuma satu foto saya dengan mama saya. Ketika dia taruh gitu, lalu dia bilang gini, dia tulis di grup kami kakak beradik. Dia tulis begini, saya ingat ketika mama bilang, waktu mama sakit, mama bilang, mama sudah lelah, mama sudah capek, mama ingin ke Tuhan saja. Ibu bapak, pernah ibu merasa lelah dalam hidup, dalam tekanan? Oh, kalau baru terima gaji masih lihat tuh duit banyak. Tapi ketika mulai ada pos, listrik, kontrak rumah, uang sekolah, transport, dan paling belakang persembahan. KKB 4 kali, kebaktian minggu pagi 4 kali, kategorial 4 kali. Kalau saya kasih 100 ribu, habis donasi, habis apa gaji. Mulai baru pegang loh itu ibu, masih pegang langsung mikir, aduh bagaimana ya, aduh ini lagi ada yang kuliah, anak kuliah ini minta beliin buku, bagaimana ya, bagaimana ya. Saudara masih ingat nggak damai sejahtera Allah menyertai kamu? Kalau sudah seperti itu, apa yang harus bilang begini? Ayo kita nyanyi, mana-mana Tuhan panggil, atau kita nyanyi El Shaddai, El Shaddai, Alama, tapi duit lagi di tangan nih. Alama, angkat tanganmu, kuasa. Mengalami? Enggak ya? Itu waktu terima gaji loh. Itu terima gaji. Nah sekarang sudah tanggal 25. Tanggal 25 ya. Tiba-tiba anak sakit. Ya iya mesti bawa, ada BPJS kan aman. Obatnya nggak cocok. Aduh mesti bawa lagi. Bagaimana ya? Masih ingat gak damai sejahtera Allah menyertai kamu? Di otak tahu, di hati tidak meragukan, tapi akhirnya bilang Tuhan mana itu Tuhan? Mana Tuhan? Mana damai sejahteramu? Mana Tuhan? Apalagi lalu kalau saudara lihat Pak Sony datang, wis, motornya mantap, suaranya mantap, datang, iya. Lalu Pak Sony bilang, tenang ibu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai ibu. Dan Pak Sony berbalik pulang. Ibu bilang apa? Puji Tuhan dikunjungi hamba Tuhan, begitu ya. Malah sudah nggak apa-apa cari Indomie kayak itu apa yang masih di belakang. Ini Pak Sony bawa, kasihan Pak Sony nggak apa-apa. Padahal banyak apa-apa di rumah kami. Maaf ibu, banyak apa-apa di rumah kami. Apa-apa kan? Banyak. Banyak. Tapi Paulus berbeda, ibu bapak. Paulus dalam penjara, dalam tekanan, dia bilang kepada jemaat, damai sejahtera menyertai kamu. Sebenarnya harus seperti itu ya hamba Tuhan ya. Kalau hamba Tuhan itu dalam tekanan, boleh nggak ya dia bilang damai sejahtera menyertai kamu? Kasih karunia Allah menyertai kamu. Hai orang-orang kudus di GAA Solafide. Boleh nggak ya begitu ya? Ini Pak Sony baru jalan turun dikit aja. Hati-hati Pak Sony, tadi jatuh, nggak ada masalah itu ibu. Saya sudah ditabrak, masih hidup sampai sekarang, nggak masalah. Tapi kalau saudara ibu bapak mau baca di ayat berikut, apa yang ada di kehidupan orang Kolose? Terima kasih karena kamu saling memperhatikan, ya kan? Terima kasih karena kamu saling memperhatikan. Ketika aku mendengar tentang imanmu, tentang kasih terhadap sesamua orang kudus. Oh, kamu juga dalam tekanan, aku dalam tekanan, tapi Paulus yang bilang dia dalam tekanan. Walaupun memang mereka tahu dia ada di penjara, tapi dia mau bilang, aku dengar tentang imanmu. Aku dengar tentang imanmu. Aku dengar tentang kasihmu kepada sesama. Itu sebabnya aku memulai surat ini dengan damai sejahtera Allah Bapa menyertai kamu. Karena kamu saling memperhatikan.
Dan yang seperti saya katakan di awal tadi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa bagi kamu. Damai sejahtera menyertaimu, hai orang-orang kudus di Kolose. Ada masalah dalam hidupmu, tapi ada damai sejahtera Allah. Tapi saya dengar tentang kasihmu. Aduh, saudara, dalam masalah tapi orang dengar tentang kasihmu. Satu waktu seorang hamba Tuhan bilang pada saya, Son, tahu nggak? Satu GAA seluruh Indonesia sekarang sedang memperhatikan Solavide Balikpapan. Coba perhatikan, GAA Solavide lebih lagi diperhatikan karena pelayanannya, karena kehidupannya selalu diperhatikan. Saya bilang, iya ya, iya benar ya, benar. Mungkin sama seperti di Kolose ini kali ya. Kalau aku ingat kamu, aku berdoa. Itu yang saya bilang tadi. Enak banget kan kalau tahu ada orang doakan. Paulus ingat jemaat Kolose dan doakan. Saya mau bilang lagi ke saudara, kenapa setiap malam jam 9 paling kurang saya mesti kirim doa untuk besok? Karena saya selalu ingin saudara mendoakan saudara yang lain. Saya selalu ingin saudara mendoakan saudara yang lain. Kenapa? Karena dia tidak tahu kita doakan kita. Satu waktu dia datang marah-marah ke kita. Bagaimana sih Bapak? Kok begini dulu begini? Bapak nggak usah bilang gini ke dia. Tapi saya selalu doakan ibu. Nggak usah. Karena kalau kita berdoa bagi orang lain, kita nggak akan pernah terima kasih dari orang. Paulus bilang, setiap kali aku dengar tentang kamu, aku berdoa untuk kamu. Aku berdoa untuk kamu. Dan semoga itu menguatkan kita juga kalau kita tahu ada orang dari jauh berdoa bagi kita. Setiap kali mengingat orang, boleh nggak kita doakan dia? Tuhan tolong dia. Saya Tuhan, kalau lihat mukanya, aduh, rasa-rasanya saya mau kasih panada Tuhan ke dia. Kalau ada balapis, saya tambah balapis 2, biar dia makan kenyang. Tapi saya nggak bisa lihat mukanya, jadi saya berdoa baginya Tuhan. Nggak usah kasih panada Tuhan dan balapis, nggak usah. Tapi berkati dia Tuhan. Tuhan tahu nggak cuma lihat wajahnya yang kasihan sekali, baru mau datang aja udah miring. Pas ketemu, apa kabar Pak? Ya kasihan saya, bagaimana? Namanya juga hidup Pak ya, mesti bersyukur ya. Tapi mukanya kasihan. Yang saya bilang ini bukan jemaat Balikpapan, PG. Maaf ya PG, yang pernah bertemu saya atau yang WA sama saya. Setiap WA, bagaimana Pak jemaat kami ini? Kurang beban. Nah, terus lagi apa? Jadi Bapak bagaimana? Ya nggak tahu Pak ini mau hidup bagaimana. Tapi jemaat sudah dari dulu sampai dia WA kan sekarang lagi hidup. Tapi dia lagi tanya ke saya juga nggak tahu mau hidup bagaimana. Lah Bapak lagi apa sekarang? Lagi hidup ya? Iya, kasihan sekali tiap WA. Ya bagaimana ya Pak Sony? Terima kasih Pak Sony selalu memberi penghiburan. Padahal saya nggak memberi penghiburan, saya kritik. Saya lihat Bapak posting, ya Bapak ya, yang Bapak ya. Saya lihat Bapak posting lagi duduk dengan Bupati Pak. Tapi Bapak bilang GA nggak perhatikan Bapak. Gimana ini? Lapor itu di sidang raya ya. Lapor. Ya ada PG begitu. Kalau jemaat enggak. Saudara lihat kalau saya udah PG, tangan saya di sini supaya kelihatan sombong kan sudah bilang. Kalau ngomong kayak begini kan kelihatan itu. Kalau jemaat kasihan gak usah ngomong. Datang di sini aja. Hujan-hujan baru datang. Udah tanah gitu, ya kan? Suka udah begitu udah tahu hujan mau datang gereja lagi. Ibu kalau hujan di rumah aja, ya. Nggak usah ke gereja. Coba tahu kalau hujan gimana? Hujan. Udah tahu hujan. Ngapain mesti begini? Mau cari tahu hujan? Udah hujan Bu. Coba kalau ya hujan, iya benar hujan. Itu ngapain ya? Udah setelah jalan begini, tutup sini menghadap sini. Yang basah mana Ibu? Yang basah sebelah mana? Hujan. Oh. Sini loh yang basah. Jadi kalau boleh kalau hujan nggak usah datang gereja, ya.
nggak apa-apa. Udah tahu kan nomor rekening bendahara kan? Kami sih cuma butuh itu sebenarnya. Nomor rekening, nanti ditransfer di sini, ya. Nggak akan terjadi kan itu, Ibu? Kenapa? Karena damai sejahtera Allah, benar? Damai sejahtera Allah menyertai kamu. Mau dihujat, mau salah gaya, ini tetap ada Allah sertai, ya kan? Mau pakai payung benar, itu Ibu Yosi rajin banget pakai payung. Akhirnya kan saya bilang, Ibu Yosi nggak usah pakai payung. Dia bilang, kenapa? Saya nggak suka tuh payung. Akhirnya basah tuh payung, Ibu Bapak. Makanya akhirnya kita pegang tuh payung, daripada basah payungnya dipegang. Dalam apapun ternyata. Kenapa saudara kuat? Kenapa selalu bersama-sama dengan Tuhan? Karena tahu nggak, ada orang mendoakan saudara. Ada. Cuma kita nggak mau nanya begini, taruh di FB atau taruh di mini. Tolong beri jempol siapa yang mendoakan saya hari ini. Atau taruh di status WA, siapa yang mendoakan saya hari ini, kasih jempol. Nggak ada. Tidak akan ada. Benar kan? Tapi tahu nggak, ada orang doakan saudara. Bahkan kalau bisa saudara lagi nggak suka orang, Tuhan berkati dia, Tuhan berkati Tuhan. Nah, begitu. Kata berkati tapi kencang banget. Nada apa itu? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gitu kan? Nggak akan terjadi. Kenapa? Karena tanpa kita tahu, ada banyak sekali orang yang bangga pada saudara. Kami termasuk anak-anak saya, nggak tahu mereka ikut ibadah ini atau enggak, selalu merasa, saya bilang ke mereka, kamu tahu nggak mereka di sini luar biasa, jemaat di sini luar biasa. Oh iya ya Pak, luar biasa. Kenapa? Nah, kalau di jemaat lain tuh biasa di luar. Sana. Kalau di jemaat sini luar biasa. Bagaimana? Tahu nggak? Saya bilang ke anak-anak saya, ada bukan jemaat malah, lagi panen pepaya. Tiba-tiba datang ke bawah. Ini buat Pak Pendeta, saya lagi bakar sampah. Ini buat Pak Pendeta. Lalu, oh kenapa? Dia tanya ke saya, dia salim lalu dia cium, lalu dia tanya, Pak Pendeta ada? Saya, jadi dia bilang ini pepaya buat Pak Pendeta. Itu sudah kedua kali loh. Ini buat Pak Pendeta. Terus dia tanya ke saya, Pak Pendetanya ada? Saya bilang ada ibu di atas. Lalu saya teriak Ibu Yosi, sayang, begitu saya kalau panggil dia. Saya, yang ada yang mau ketemu Pak Pendeta. Dia dari atas. Oke, kasih. Nah, itu pepaya. Pagi-pagi bangun tidur, kok bunyi-bunyi di bawah. Kayak ada orang potong rumput gitu. Saya ngintip. Ada bapak saya nggak kenal. Saya pikir Pak Johnson. Saya bilang, weh John. Dia nggak. Mungkin Pak Doni ini kali. Pak Doni Togas kali ini. Saya tanya, Don. Enggak. Akhirnya saya keluar. Saya bilang, terima kasih Pak sudah kerja. Saya mau lihat nih mukanya, muka siapa? Pak Vidi kan? Atau Ibu Vivi kan? Saya nggak kenal. Saya bilang, Pak, terima kasih Bapak sudah bersihin pas di bawah dapur itu. Terima kasih Pak. Oh nggak apa-apa Pak Pendeta, ini olahraga. Terus sudah, bilang ya makasih Pak, nanti yang lain saya kasih. Nggak usah Pak, nanti saya selesaikan semua. Dan kalau Ibu Bapak pergi ke pastori, semua bersih di bawah. Saya kasih kenalkan diri, saya Sony Pak. Oh, saya Yosef. Oh ini pasti saudara-saudaranya si Yehuda. Ada Mika, Yohanes, semua kan pernah tinggal di situ kan? Mika Ramba, Yohanes Rompon, Yehuda Unas, sama ini Yosef. Ini orang-orang gereja semua. Jadi saya tinggal tanya, Tawarik mana Tawarik? Dia bersih, saya lihat dia. Luar biasa. Pantasan kita dipuji. Sama beberapa orang ketemu kami di sini, mereka puji. Saya bilang, oh bukan Pak, saya bukan Puji doang, Pujiono. Kalau saya Sony, Pak. Sony. Pak Puji lain lagi Pak. Dia bilang begini, Pak Pendeta terima kasih. Sekarang
Pastorinya bersih. Dalam hati saya, ya, belum tahu kan Yosef yang bersih ini. Ini pekerjaannya Yosef ini. Makanya saya mau ketemu Chef. Makasih Chef ya sudah bersih. Saya bilang ke anak-anak saya hebat sekali di sini. Luar biasa. Karena itu yang kita mesti bilang keluar kan. Jemaat saling mengasihi, kuat. Kenapa? Supaya mereka mendoakan. Cuman itu tujuannya. Bukan supaya mereka bantu duit, enggak. Kemarin saya juga ngobrol dengan pengurus. Sebentar juga lagi ini mau ngobrol tentang Pak, kita mesti siapin tempat parkir yang luas di sini. Kenapa? Saya mendapat penglihatan. Saya lihat gereja kita jadi 2 lantai. Lalu banyak sekali mobil yang datang di sini. Tuhan sedang memperlihatkan itu pada saya. Kita harus buka ini. Kalau perlu Pak Hengki punya kita beli. Semua kita beli ini untuk jadi tempat parkir. Karena gereja ini akan menjadi besar. Istri saya tepuk. Kalau mimpi cepat bangun. Oh, mimpi ternyata. Tapi saudara tahu mimpi saya pernah jadi kenyataan? Pernah tahu? Kami melayani di Pamulang cuma 10 orang paling tinggi. Dan saya dan Ibu Yosi jalan di ruko. Lalu saya bilang ke Ibu Yosi, kok saya rasa Tuhan akan beri ruko ini ke kami, ke kita. Tahun 2007 saya kecelakaan dan ruko itu diberikan kepada kita. Setelah berkembang lalu saya mimpi. Saya berharap nanti di BSD Junction ada gereja kita di situ. Tahun 2016 kita beribadah di situ. Dan saya punya mimpi itu sekarang. Kita mau beli itu dom. Makanya Bapak cepat sekolah, sudah dapat duit, kasih persembahan karena kita mau beli itu dom itu. Oke. Kita mau beli itu dom. Lalu orang bilang mimpi Pak Sony. Saya mau bilang, saudara, waktu saya melayani di Tondano, di rumah di warung itu tempat ibadah. Saya tulis surat ke Pak Tamarol. Pak Tamarol, saya gambar, ini gambarnya. Gereja ini akan berdiri seperti ini. Pak Tamarol bilang ke saya senang Pak Sony, tapi jangan terlalu besar mimpi. Jadi kamu pindah ke Jakarta aja, karena kamu mimpi terlalu besar di Tondano. Nggak mungkin. Dan saya pindah. Jadi jemaat nggak di Tondano. Jadi gereja besar nggak di Tondano. Bukan saya yang bangun, karena saya nggak bisa bangun. Saya tidur terus. Di Tagulandang juga begitu. Yang bangun gereja itu Pak yang Waworuntu, bukan saya. Saya cuma dilempar-lempar batu, saya kumpul tuh batu untuk bikin, saya bilang simpan di batu sampai nanti satu kali jadi gereja, taruh di depan itu batu itu. Dan berdiri gereja di sana. Di BSD juga begitu. Di Balikpapan mau jadi nggak ya? Mau jadi nggak ya? Mau berkembang nggak ya? Masih ingat yang Paulus katakan? Kamu adalah orang-orang kudus. Damai sejahtera Allah menyertai kamu. Kalau damai sejahtera Allah menyertai kita, apa yang akan Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita menjadi kaya atau pelayanan akan berkembang? Kalau damai sejahtera Allah menyertai kita, kalau kita bisa saling mengasihi, kalau kita bisa sama-sama, apakah Tuhan akan berkati kita untuk pelayanan ini? Tuhan akan berkati. Tuhan akan berkati. Kenapa? Mari kita bicara atas nama Tuhan. Aku mendengar engkau dan aku berdoa tentangmu. Karena damai sejahtera Allah menyertai kamu. Itu jemaat Kolose. Saya selalu bilang, jangan berpikir kecil, nggak mau jadi besar kalau berpikir kecil terus. Nggak bisa, harus jadi besar. Jadi besar itu mesti mulai dari hati. Karena yang paling besar adalah kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Itu yang paling besar. Kalau kita punya kasih, kalau kita punya iman dan punya pengharapan, itu yang terbesar. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita. Jangan berpikir kecil. Nggak boleh. Tidak pantas punya Allah yang besar lalu punya mental kecil.
Itu yang dikatakan pemimpin gereja ini kepada saya pada tahun 96. Dia bilang pada saya, baca buku ini Sony. Ini yang dikatakan pemimpin gereja ini pada saya tahun 88 ketika saya diutus melayani di Tondano. 86 saya melayani di Tondano. Dan saya bilang, kalau kita cuma diam seperti ini sementara yang lain sudah berkembang maju, apakah mereka diberkati dan kita tidak diberkati? Kalau mereka bisa punya sesuatu dan dengan sangat semangat melayani Tuhan, apakah cuma mereka diberkati dan kita tidak? Apakah hanya mereka yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kita tidak? Apakah hanya mereka yang mau berkorban bagi Tuhan dan kita tidak? Apakah cuma mereka yang punya keinginan memuliakan Tuhan dengan besar dan kita tidak? Apakah cuma mereka yang punya pengetahuan tentang Tuhan dan kita tidak? Apakah cuma mereka yang selalu minta pada Tuhan, berkati pelayanan ini, Tuhan beri kami kekuatan bersama-sama, sebab kalau cuma satu persatu kami tidak kuat Tuhan, tapi beri kami kekuatan bersama-sama. Apakah cuma mereka yang berdoa seperti itu dan kita tidak? Tuhan kita sama dengan mereka. Bahkan ada satu hamba Tuhan bilang, Tuhan saya berbeda dengan mereka, karena Tuhan mereka cuma bikin mujizat, Tuhan saya menyelamatkan saya. Berarti kita punya Tuhan yang lebih hebat. Tadi malam saya dengar bapak-bapak berdiskusi. Saya bangga berada di gereja Alkitab Anugerah yang punya pengetahuan. Sekarang saya mau tantang saudara, kalau ada damai sejahtera Allah bersama-sama dengan kita. Ini saya pernah katakan dulu di BSD, bukan di BSD, di Pamulang tahun berapa itu? 2000 sekian, 2005 kalau nggak salah. 2006 saya kecelakaan dan saya nggak peduli kalau itu mau terjadi. Saya suka bilang, Tuhan masih ada kaki, ketika kaki kanan saya patah dan saya bilang pada Tuhan, Tuhan apakah Engkau akan berkati pelayanan ini? Dan Tuhan kasih ruko gratis. Setelah itu terjadi, lalu saya bilang ke anak-anak dan istri saya, Papa masih punya kaki kiri. Kalau Tuhan mau ambil itu sekalipun dan Dia mau berkati pelayanan ini, saya bilang pada Tuhan, ambil Tuhan. Masih ada leher saya, kalau Tuhan mau ambil ini, asal jemaat Solafida ini diberkati Tuhan, ambil Tuhan. Karena ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bersama-sama dengan kita. Karena kita adalah orang-orang kudus yang didoakan oleh orang lain dan kita juga saling mendoakan. Jika Tuhan mau, ambil Tuhan. Saya sudah katakan ini dari mimbar ini, saudara. Dan saya tidak akan tarik apa yang saya katakan ini. Saudara mau maju bersama-sama? Saudara mau nggak? Nggak usah ngasih apa-apa ke Tuhan, saya saja. Jangan katakan seperti yang saya katakan. Tetapi Paulus ada dalam tekanan dan dia bilang kepada jemaat di Kolose, kamu orang kudus, kamu diberkati Tuhan. Saya dengar tentang kamu dan saya berdoa untuk kamu karena kamu saling mengasihi. Kalau kita punya Tuhan yang besar, jangan berpikir kecil. Karena kita punya Tuhan yang besar, jangan berpikir kecil. Saudara tahu kalau mau jadi besar apa yang terjadi? Banyak pengorbanan. Ini Kolose ini ibadahnya di rumah, ibu bapak, kalau ibu bapak mau baca. Tetapi dari ibadah di rumah akhirnya dari jemaat itu berkembang menjadi besar. Cuman apakah kita? Saya cuma minta saudara satu, bukan berkorban. Saya cuma mau minta sekarang, saudara, mau nggak berdoa bagi pelayanan ini? Mulai hari ini. Bilang pada Tuhan, ini kerinduan kami. Bukan menjadi besar supaya kami dikenal, bukan. Masih ingat yang saya katakan kemarin di KKB? Yang saya peduli adalah anak-anak. Yang ada di hati saya adalah anak-anak. Bagaimana dengan mereka? Kalau di BSD dulu ada yang tidak jadi menikah di GAA. Ibunya bilang pada saya, Pak Sony minta maaf, anak saya nggak mau menikah di GAA. Saya tanya, kenapa ibu? Soalnya dia malu, Pak. Malu kenapa Pak Ibu? Dia mau ajak pacarnya, tapi gereja kita di ruko, Ibu, Bapak Sony. Saya bilang, oh begitu ya.
Iya, jadi nggak mau GA, nggak mau, karena ibadah di ruko. Saudara tahu saya menangis waktu itu. Saya sedih sekali. Oh, karena di ruko ya Ibu? Iya. Jadi anak saya mau berkati di gereja sana Pak, yang besar itu Pak. Saya menangis Ibu. Saya tunduk di depan Ibu itu, dan saya bilang, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu dan Bapak. Dan memang anaknya menikah di gereja besar, dan saya diminta untuk berdoa makan. Saya bilang tidak. Jemaat marah pada saya, Pak Sony, itu kan kesempatan melayani. Saya marahin jemaat itu. Saya bilang tidak. Saya tidak mau GA dihina. Saya tidak mau anak-anak saya dihina. Saya tidak mau pengorbanan teman-teman saya dihina. Jangan suruh berdoa saya untuk makan itu. Jangan hormati kami hanya untuk makan. Saya tidak mau. Dan jemaat diam waktu itu. Dan saya mau bilang pada pemuda-pemuda di sini, kepada orang-orang tua, saya juga tidak mau GA dipermalukan di sini. Jangan bilang saya nggak mau bawa ke sini, soalnya gerejanya di atas gunung. Tolong jangan Bapak Ibu. Kalaupun melakukan itu, tolong jangan bilang pada saya. Karena ada teman-teman saya melayani di sini dan mereka sampai mati. Tolong jangan sakiti ya. Karena damai sejahtera Tuhan menyertai kita. Ada kasih sayang Tuhan menyertai kita. Kamu adalah orang-orang kudus. Berdiri saudara. Berdiri dan bilang pada Tuhan, saya tidak punya apa-apa Tuhan. Saya tidak punya apa-apa. Tetapi saya punya doa Tuhan. Saya punya iman, harap dan kasih padamu. Berkatilah gereja ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh merenung hal yang sangat menguatkan kami sebenarnya, walaupun itu menyakiti kami. Bahwa ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kami. Terima kasih, ajar kami untuk tetap saling mengasihi dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.